Shalom Church, senang rasanya bertemu kembali dalam ibadah raya minggu ini. Kami berdoa saudara semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan. Kami ingatkan jemaat yang menghadiri ibadah onsite untuk tetap mematuhi protokol kesehatan ya. Dan bagi jemaat yang mengikuti secara online, yuk tetap bersama kami menikmati hadirat Tuhan. Shalom saudara terkasih, hari ini kita akan membahas hal yang sangat relevan di dalam kehidupan generasi anak-anak muda. Dan tentunya juga memberikan kekuatan kepada setiap kita yang mendengar. Di tengah dunia yang serba cepat perubahannya, akibat yang ditimbulkan adalah ketidakpastian akan masa depan dan adanya perasaan fear of missing out atau FOMO. Inilah yang seringkali saya tanyakan pada diri saya sendiri sebagai anak muda. Nanti ke depannya bagaimana ya hidup saya? Apakah akan berjalan baik? Apakah saya bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari? FOMO ini adalah perasaan gengsi atau merasa kurang update dengan kejadian-kejadian yang berubah setiap hari. Bagaimana kita bisa lepas dari perasaan-perasaan ini dan mengalami kemenangan di dalam kehidupan? Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas tentang dalam Yesus ada kepastian. Di dalam Alkitab, kita menemukan banyak tokoh-tokoh yang juga mengalami masalah dan tantangan dalam usia muda mereka. Kali ini, tokoh yang akan kita bahas adalah Yusuf. Saudara, coba bayangkan, sedari muda Yusuf mengalami penolakan dari saudara-saudaranya. Dia dibenci begitu rupa sampai dijual menjadi budak oleh saudaranya sendiri. Dia harus berusaha keras bertahan hidup di tanah asing. Sesudah dipercaya menjadi kepala rumah oleh Potifar, dia difitnah dan harus masuk penjara bertahun-tahun sebelum janji Tuhan digenapi dalam hidupnya. Lalu, apa yang bisa kita pelajari dari kehidupan Yusuf? Hal yang dapat kita pelajari adalah orang yang hidup benar, langkah hidupnya ditetapkan oleh Tuhan. Hal ini dituliskan dalam Mazmur 37 ayat 23. Bagaimana Yusuf tidak meninggalkan iman percayanya kepada Tuhan. Dia terus memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Di situ Yusuf menemukan kekuatan untuk bertahan dan terus percaya kepada janji-janji Tuhan. Dari sini dapat kita lihat bahwa orang yang hidupnya benar akan terus diproses oleh Tuhan agar siap menjalani panggilan hidup yang telah ditetapkan Tuhan. Selanjutnya, yang dapat kita pelajari bahwa Yusuf bisa saja khawatir dan ketakutan akan masa depannya. Tetapi Yusuf mengerti Allah lah yang membuat segalanya menjadi baik. Saudara, kalau saya jadi Yusuf, saya bisa menjadi stres hingga depresi. Bagaimana tidak? Dari kecil sudah dibuang oleh saudara sendiri, menjadi budak di tanah asing, lalu difitnah dan dipenjara. Di kacamata manusia, masa depan Yusuf itu suram dan tidak ada harapan lagi. Tetapi disitulah letak iman bekerja. Dalam Roma 4 ayat 18a berkata, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya. Hari ini, di tengah masalah dan tantangan yang ada, kita perlu memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan dan terus percaya kepadanya bahwa manusia bisa mereka-rekakan yang jahat, tetapi Tuhan sanggup mengubah menjadi kebaikan bagi kita semua. Tuhan Yesus berkata dalam Matius 6 ayat 31, mengapa kamu khawatir soal pakaian? Apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Perkataan Tuhan Yesus sangat relevan dengan generasi muda dan kita semua hari-hari ini. Bukankah ini yang dikhawatirkan oleh anak-anak muda sekarang? Bisa tidak ya saya mendapat pekerjaan? Bisa tidak ya saya mencukupi kebutuhan sehari-hari saya? Justru seharusnya generasi muda yang hidupnya di dalam Tuhan memiliki optimisme dan kepercayaan penuh kepada Tuhan bahwa Dia sanggup memelihara kita bahkan di tengah kondisi kekeringan sekalipun. Matius 6 ayat 33 dengan jelas berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Tapi apa ya maksudnya? Maksudnya adalah kita harus berusaha dengan sungguh-sungguh agar kuasa dan hadirat Allah termanifestasikan dalam hidup kita. Melalui Roh Kudus, kita berusaha untuk mentaati perintah Kristus. Hidup benar, tidak hidup dalam dosa, bekerja dengan cara yang benar, maka berkat Tuhan akan tercurah untuk mencukupi kehidupan saudara dan saya. FOMO terjadi karena adanya rasa tidak puas dan tidak pernah merasa cukup akan apa yang dimiliki seseorang dan fokus kepada pencarian duniawi semata. Tertulis dalam Kolose 3 ayat 2 bahwa pikirkanlah perkara yang di atas bukan yang di bumi.
Sembari kita bekerja, bersekolah, dan berusaha di dunia ini, Alkitab juga mengajarkan untuk mulai membangun kehidupan kekal kita dari sekarang. Tuhan sendiri mengajarkan secara langsung kepada murid-muridnya dalam doa Bapa kami. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dari sini kita tahu bahwa yang Tuhan kehendaki adalah hidup dengan ucapan syukur dan secukupnya. Selain itu, Paulus juga memberikan nasihat kepada Timotius tentang ibadah yang disertai dengan rasa cukup akan memberikan keuntungan yang besar. Jadi, kesimpulannya adalah setiap generasi akan memiliki masalah dan tantangannya sendiri-sendiri. Tetapi janji firman Tuhan adalah ya dan amin bagi semua orang yang percaya. Sekalipun janji Tuhan tampaknya belum digenapi, kita belajar untuk terus berharap hanya kepada Tuhan Yesus sesuai dengan firman-Nya. Di dalam Tuhan Yesus ada kepastian mengenai masa depan kita di tengah dunia yang serba tidak pasti. Bagian kita adalah berpegang terus pada firman yang Tuhan perintahkan. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, selamat hari Minggu. Shalom Bapak Ibu kasih Tuhan yang ada di rumah. Sekali lagi shalom. Haleluya. Apa kabar saudara? Pasti luar biasa karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Amin. Boleh kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus yang siap menyembah, yang siap beribadah kepada Tuhan. Katakan haleluya. Haleluya. Sebelum kita beribadah saudara, saya rindu kita berdoa bersama-sama. Mari sama-sama kita satukan hati kita. Bapa yang baik, terima kasih buat segala kebaikan Tuhan. Kalau hari ini kami boleh ada, itu semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih hari ini kami boleh melewati setiap masa demi masa. Kami tahu Tuhan bersama dengan kami. Tuhan yang memberikan kekuatan bagi kami. Bahkan Tuhan yang berperang ganti kami. Bahkan Engkau menjadikan kami lebih dari pemenang. Ini setiap kami anak-anak-Mu. Kami datang kepadamu. Kami sujud menyembah Engkau dan meninggikan Engkau. Karena Engkau Allah yang dahsyat, lebih besar dari apapun. Dari masalah kami, dari penyakit kami. Sebab nama-Mu lebih besar dari segala nama yang ada di bawah kolong langit ini. Yang percaya bersama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Yang siap bersukacita katakan haleluya. Mari bertepuk tangan kita muliakan Tuhan. Amin. Maukah saudara bersorak-sorak bagi Tuhan? Amin. Biar keadaan kita dipulihkan selalu oleh Tuhan. Amin saudara. Katakan bersorak-sorak muliakan namanya. Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan, muliakan namanya. Dia selamatkan jiwa kita. Katakan Bapak Ibu, satu-satunya penebus. Kalahkan maut, bangkit dan hidup. Katakan Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita, masuk dalam kemuliaan.
penebusmu, satu-satunya penebus. Kalahkan malu, bangkit, Tuhan yang memberi kemenangan. Amin saudara. Oh, di dalam kita masuk dalam, oh, dia perlindungan. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita masuk dalam kemuliaannya. Dia perlindungan dan pengharapan. Hanya Yesus perlindungan kita, tempat pengharapan kita. Saudara, tinggallah di dalam Tuhan, sebab di luar Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Yang mau katakan amin. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau yang berperang ganti kami. Engkau memberikan kehidupan bagi kami. Yo, siapkan hati lebih lagi memuji Tuhan saudara. Yes, wah.
pemenang. Oh, kita lebih dari pemenang. Katakan kamu lebih dari pemenang. Kamu lebih dari pemenang. Kamu lebih dari pemenang. Katakan saya lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Sama-sama katakan, jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Semua haleluya. Kibarkanlah panji Yesus Raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya saudara. Amin. Amin. Boleh bersama jemaat kita tepuk tangan. Haleluya. Come on. Bangkitlah gerejanya Tuhan. Jemaat-jemaat yang luar biasa. Amin. Engkau lebih dari pemenang saudara. Jangan khawatir, jangan gentar, karena engkau percaya kepada Tuhan. Sama-sama sekali lagi. Haleluya. Haleluya. Kibarkanlah pancinya. Yesus Raja segala. Haleluya. Haleluya. Bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari. Katakan kita lebih dari pemenang. Amin. Katakan saya lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Serahkan haleluya. Umat pemenang katakan haleluya. Boleh kasih tepuk tangan lebih lagi buat Tuhan saudara. Saya percaya saudara dijadikan Tuhan lebih dari pemenang. Karena Tuhan berkorban buat saudara dan saya. Dia mati buat engkau dan saya. Oleh sebab itu engkau selamat saudara. Amin saudara. Percaya kepada Tuhan. Pengharapan kita, kehidupan kita hanya dari Dia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kalau kami boleh lewati semua. Kalau kami boleh berjalan di dalam lembah kekelaman. Kami tahu Tuhan ada bersama kami. Tuhan gak pernah tinggalkan kami. Tuhan mampukan kami. Tuhan kuatkan kami. Dan berikan penghiburan. Sehingga kami dapat berjalan kembali dengan bersuka cita. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang baik saudara. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu oh Tuhan nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan
ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Katakan, walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada sedetik pun, tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna. Mari sama-sama nyatakan, Yesus, Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan
Yesus Engkau Juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan. Boleh jemaat Tuhan sekali lagi dengan sungguh-sungguh katakan, Yesus Engkau Juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Mari kita satukan hati untuk masuk dalam doa sebelum firman Tuhan. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur kembali kami boleh bertemu satu dengan yang lain di dalam pujian, penyembahan, dan Kau izinkan kami masuk di dalam hadirat-Mu. Kami percaya dan tahu di dalam hadirat-Mu ada ketenangan, ada kekuatan yang baru, ada damai dan sejahtera. Bahkan di dalam hadirat-Mu ada mujizat Tuhan terjadi di dalam hidup kami. Dan hari-hari ini kami perlu mujizat Tuhan, baik di dalam kami pribadi, kesembuhan, pemulihan dari COVID-19, ataupun di dalam persoalan-persoalan lainnya. Oleh karena itu Bapa, sekarang berbicaralah kepada setiap anak-anak-Mu lewat kebenaran firman Tuhan. Kami percaya firman Tuhan itu hidup dan firman Tuhan itu adalah Tuhan sendiri. Kami buka hati kami Bapa, urapi kami dengan Roh-Mu yang kudus, sucikan dan kuduskan semua hati kami, agar betul-betul firman itu jatuh di tanah hati kami yang subur. Dia bertumbuh kuat, berakar, membuat kami semakin hari menjadi semakin pribadi yang berkenan di hati-Mu. Urapi hamba-Mu Tuhan, kuduskan ia, sebab ia paham dan mengerti, hanya nama Tuhan Yesus Kristus sajalah yang layak dipuji, ditinggikan, dan dimuliakan. Dalam namanya kami semua berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, jemaat GB Puri Indah yang dikasihi Tuhan, dan bahkan semua anak-anak dan hamba-hamba Tuhan yang ikut bersama-sama kami untuk mengikuti ibadah. Kita tanpa terasa sudah masuk bulan Agustus tahun 2021 dan masih pandemi COVID-19 ini belum selesai. Kita masih berjuang, berperang untuk melawan COVID. Selain itu juga kita berdoa, berjaga-jaga dalam hidup kita supaya kita tetap dalam keadaan yang sehat. Nah, dalam kesempatan ini saya ingin membagikan firman Tuhan dengan tema Take care of your body. Be healthy. Jagalah tubuhmu ya, tetap baik dan tetap sehat. Saudara, tentu saudara dan saya mengerti bahwa kita ini dipilih Tuhan menjadi anak Tuhan. Ingat ya, kekristenan bukan kita cari Tuhan, tetapi bagaimana Tuhan cari kita untuk diselamatkan bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Kenapa? Karena saudara dan saya adalah pribadi-pribadi yang berharga di matanya Tuhan.
selain itu, sebaliknya, iblis berusaha keras untuk mencobai kita. Setiap kali kita berpikir bahwa kita adalah orang yang berharga, orang yang bernilai, kita mampu. Nah, setiap kali juga iblis membisikkan hal yang sebaliknya. Kita tidak berharga, kita tidak bernilai, kita nggak mampu, dan lain sebagainya. Nah, oleh sebab itu kita perlu menjaga pikiran, menjaga hati kita, dan juga akhirnya menjaga tubuh kita untuk tetap baik. Nah, seringkali orang berpikir bahwa kalau orang yang menjaga kesehatan tubuhnya itu adalah orang yang egois. Padahal itu hal yang sangat bijaksana, saudara. Kenapa? Karena kita cuma punya satu tubuh. Dan kita cuma punya satu kesempatan. Saudara, tubuh kita ini kan bukan seperti mobil begitu ya, yang kalau ada bagian partsnya yang rusak kita tinggal beli ganti gitu dan beres lagi gitu loh, di-tune up mesinnya lalu jadi seperti baru lagi. Nah, kalau ada bagian tubuh kita yang rusak, yang sakit, kan tidak semudah itu untuk kita mengobatinya dan menjadikannya tetap baik. Makanya yang harus kita perhatikan adalah bagaimana kita menjaga tubuh ini baik. Saya bacakan ayatnya dulu ya. 1 Korintus 3, 16 dan 17 berkata demikian. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? 17. Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Artinya, waktu kita kenal Tuhan, waktu kita dipilih Tuhan, percaya bahwa Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita pribadi, maka mulai daripada hari itu, tubuh kita itu bukan milik kita sendiri lagi. Tubuh kita itu menjadi bait Allah, tempat di mana Allah berdiam. Dan Tuhan ingin bait Allahnya itu baik. Makanya kita juga harus bisa menahan diri dari melakukan hal-hal yang bisa merusak tubuh dan hidup kita sendiri. Tubuh kita yang adalah bait Allah merepresentasikan yang terbaik yang bisa kita lakukan. Ini bukan soal ukuran loh, ini bukan soal bentuk, ini bukan soal gaya, penampilan, rambut, pakaian, dan lain sebagainya. Tetapi ini bagaimana kita bisa menghargai diri kita sendiri, tubuh kita sendiri, untuk tubuh ini tetap baik dan tetap sehat. Kita bagaimana menjaga kesehatan kita yang juga akhirnya membuktikan iman kita dengan menyadari bahwa Allah ada di dalam tubuh kita. Dengan tubuh yang sehat, maka saudara dan saya akan dapat melakukan perintah dan kehendak Tuhan yang juga baik buat kita. Ingat ya, ada satu tokoh dalam Alkitab namanya Kaleb, saudara, temannya Yosua tuh. Waktu itu diperintahkan untuk merebut tanah perjanjian itu, masuk tanah perjanjian itu, Kaleb itu usianya 80 tahun loh, saudara. Tapi dia berkata, aku seperti 40 tahun kekuatanku, saudara. Kenapa? Selain semangatnya untuk menerima perintah Tuhan itu, tentu saya yakin dia juga menjaga tubuhnya tetap baik. Pertanyaan kita yang berikutnya adalah bagaimana kita melakukannya? Saudara, dari waktu kita bangun tidur sampai malam hari, hidup kita tuh punya banyak pilihan-pilihan. Kita bisa memilih kok aktivitas-aktivitas apa yang harus kita lakukan atau yang tidak mau kita lakukan. Apa sih yang beresiko dan yang tidak beresiko? Mana yang beresiko paling rendah dari semua aktivitas yang kita lakukan? Contoh ya, kita bisa memilih kok makanan-makanan apa yang sehat atau makanan-makanan apa yang enak tetapi tidak sehat. Itu kan pilihan bagi setiap kita. Nah, sehingga untuk menjaga kesehatan itu sebetulnya kita bisa menentukan kita ini mau hidup sehat atau tidak. Kita bertanggung jawab atas diri kita sendiri dan tubuh kita, dan itu bukan orang lain yang bertanggung jawab. Kita tidak bisa meminta orang lain untuk berolahraga buat tubuh kita, untuk kebugaran kita. Kita juga tidak bisa meminta orang lain untuk menjaga kesehatan kita. Apalagi kan kita nggak bisa meminta orang lain untuk makan makanan mereka yang sehat supaya kita menjadi sehat.
pilihan-pilihan kita lah yang kita ambil sendiri yang memiliki dampak, memiliki akibat buat kesehatan kita hari ini dan juga di masa yang akan datang. Saya menyadari hal ini nggak mudah, saudara. Bukan karena apa ya? Karena seringkali sesuatu yang enak itu belum tentu sehat dan kebanyakan memang tidak sehat. Tetapi sesuatu yang sehat itu kebanyakan kurang enak, saudara. Perhatikanlah, saudara. Kalau kita berpikir untuk hal-hal yang rohani dengan hal-hal yang duniawi kita lakukan, seringkali secara jujur ya, hal-hal yang duniawi itu menarik, saudara. Enak. Coba bagaimana kalau kita mau sehat secara spiritual? Kita berdoa. Kita banyak berdiam di dalam hadirat Tuhan. Kita banyak merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita punya teman-teman satu komunitas yang seiman. Coba deh bandingkan. Bagaimana kalau kita harus pergi menonton film misalnya ya. Harus kita pergi jalan-jalan. Kita kumpul-kumpul dengan teman-teman yang kita berpesta. Kita makan makanan yang kita tahu juga mungkin tidak sehat bagi tubuh kita. Kalau secara jujur nih, seringkali kita yang kedua yang kita tertarik dan kita lakukan dalam hidup ini. Kebiasaan seperti itu memang sulit dirubah, termasuk kita paham dan kita mengerti bahwa itu adalah kesehatan kita sendiri. Saya dulu pernah beberapa tahun lamanya punya kebiasaan buruk yaitu merokok, saudara. Saya ngerti loh, saya paham bahwa merokok itu tidak baik buat paru-paru, buat kesehatan, buat jantung, buat tubuh kita, dan bahkan juga buat anak-anak saya. Buat orang yang ada di rumah saya. Kan mereka jadi perokok pasif namanya. Tetapi alangkah susahnya untuk bisa melepaskan diri dari hal itu semua. Untuk mengubah pola hidup bukan saja diperlukan kerja keras. Saudara dan saya memerlukan Tuhan untuk menolong kita semua. Nah, demikian juga di dalam kesehatan spiritual ya, sama seperti kita perlu makan minum yang sehat untuk jasmani kita, kita juga perlu makanan rohani agar kita juga bisa sehat secara spiritual. Kenapa? Karena Tuhan Yesus berkata bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tapi manusia hidup dari segala yang diucapkan oleh Tuhan. Makanan rohani kita adalah firman Tuhan. Artinya begini, mari yuk kita buat seimbang dalam hidup kita. Kita perlu roti untuk makan, yes, untuk menjaga tubuh kita. Dan kita pilah-pilah tuh. Tapi tahukah saudara, tubuh kita bukan cuma dari tubuh fisik saja, tapi juga dari jiwa. Ada pikiran, perasaan, ada kehendak di dalamnya, ada hati nurani di dalamnya. Dan makanannya itu adalah firman Tuhan. Mari kita siapkan yuk setiap hari untuk baca firman Tuhan, untuk merenungkan saat teduh dan bersekutu dengan Tuhan. Kita masih banyak work from home, saudara. Kita masih banyak worship from home. Kita berdoa dari rumah sekarang. Kita juga banyak ibadah dari rumah. Di satu sisi, bukankah itu adalah kesempatan bagi kita yang Tuhan berikan untuk di hari-hari yang jahat ini kita lebih banyak bersekutu dengan Tuhan. Memberi gizi untuk manusia spiritual kita. Yang kedua, miliki komunitas rohani loh saudara. Sehingga kita bisa bertumbuh dengan baik. Keadaan-keadaan seperti ini membuat kita sulit ya untuk bertemu satu dengan yang lain. Seperti yang biasa kita lakukan itu. Tetapi bukankah Tuhan juga menyediakan teknologi yang sangat baik. Sehingga kita bisa bersekutu lewat Zoom, lewat media sosial yang Tuhan sediakan dengan teknologi yang luar biasa, bahkan dengan seluruh anak-anak Tuhan di seluruh muka bumi ini. Jadi sekarang tidak ada lagi yang bisa membatasi sebetulnya waktu, ruangan gitu ya saudara ya, karena kita bisa seketika juga berkumpul bersama dalam satu komunitas rohani yang baik. Kesehatan pikiran dengan emosi atau mentalitas ini ya. Mari kita ubah pola pikir kita dengan memiliki satu tekad yang kuat mulai daripada hari ini bahwa kita mau berubah tidak saja dalam kemauan saja tetapi juga pikiran kita, emosi kita mau rubah bahwa kita mau memiliki kehidupan kesehatan yang baik. Pikiran yang baik akan menghasilkan jasmani, tubuh jasmani yang juga baik. Sudah banyak penelitian medis yang mengatakan demikian, saudara. Sebagian besar orang sakit secara mental itu disebabkan karena apa? Pikiran, saudara.
pikiran yang gak tenang, pikiran yang takut, pikiran yang terlalu khawatir, pikiran yang tanpa harapan, pikiran yang kecewa dan lain sebagainya. Nah, pikiran atau perasaan yang negatif, sedih, takut, khawatir dan lain sebagainya itu akan menyebabkan stres yang juga bisa mengganggu akhirnya kesehatan tubuh kita. Saudara, pada tahun 1965 ada seorang yang bernama Donald Grey Barnhouse. Dia menulis sebuah buku yang berjudul The Invisible War. Pertempuran yang tidak terlihat. Dia menuliskan tentang setiap hari kita itu bertempur melawan pikiran kita. Itu intens, bisa 24 jam setiap harinya. Bahkan waktu tidur pun kadang-kadang ada orang yang bermimpi buruk loh saudara. Sehingga tidurnya pun menjadi tidak baik. Nah, iblis memakai ini untuk berusaha menyerang bait Allah kita ini lewat pikiran kita. Kenapa? Karena pikiran adalah salah satu aset saudara dan saya yang paling berharga. Proses pembaharuan pikiran ini adalah proses yang berkesinambungan. Fokuskan pikiran, perhatian kita kepada Tuhan. Maka percayalah saudara dan saya akan diubahkan bukan dari luar ke dalam. Tetapi waktu yang di dalam kita diubahkan maka akan menghasilkan perubahan yang ada di luar. Tuhan bilang, pikirkanlah perkara-perkara yang di atas. Jangan menjadi sama dengan ada yang di dunia ini. Mintalah supaya kita memiliki pikiran yang diubahkan oleh kuasa Tuhan. Mencegah lebih baik daripada mengobati dan lebih murah. Sehingga jangan tunggu sakit yuk, baru kita mau berubah. Jika selama ini kita kurang memperhatikan kesehatan kita, mulailah kita memiliki gaya hidup yang sehat. Sama-sama yuk kita saling mengingatkan. Saudara, COVID-19 ini banyak loh anak-anak Tuhan juga yang tidak percaya ada. Sehingga ada orang yang ya hidupnya nggak pernah berubah, tidak menjaga kesehatan. Bahkan ada orang yang nggak percaya sama COVID sampai nggak mau divaksin, saudara. Bahkan itu cuma salah satu cara saja, bukan jaminan 100% bahwa kita akan imun terhadap COVID-19 ini. Masalah kita adalah begini, saudara. Di Indonesia, di Jakarta yang merupakan kota besar buat di negara kita, rumah sakitnya penuh, saudara. Kamar-kamarnya penuh. Bahkan ruang gawat daruratnya juga begitu penuh juga. Saudara mendengar bahwa hari ini kita juga kekurangan banyak obat, kita juga kekurangan oksigen. Nah, kalau kita sampai mengalami hal yang seperti itu, bukankah itu menjadi sesuatu hal yang ditertawakan tuh sama iblis dalam hidup setiap kita? Karena itu akan mempengaruhi begitu banyak hal yang lain, ya. Dalam rumah tangga ada banyak orang yang khawatir, kita nggak bisa bekerja, nggak bisa melayani, dan kita nggak bisa melakukan aktivitas. Sementara itu uang kan harus tetap keluar di dalamnya, saudara. Mari di tengah-tengah kita menghadapi pandemi COVID-19 ini, bersama-sama ya, termasuk saya, yuk jangan kita melakukan aktivitas-aktivitas yang membahayakan diri kita kalau itu memang tidak perlu kita lakukan. Bukan berarti saya berkata saudara tidak perlu sekolah, tidak perlu dagang, usaha, bekerja, mencari nafkah. Bukan. Tetapi sepanjang kita mencari nafkah, kita harus bekerja kalau kita mau makan. Bukankah demikian firman Tuhan berkata? Tapi jagalah dengan baik-baik. Pakailah masker, double, cuci tangan, menjauhi kerumunan. Dan kalau perlu untuk hal-hal yang tidak perlu, kita tidak perlu lakukan dalam hidup kita. Filipi 1 ayat 20 berkata begini, sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang, Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Itu perkataan Paulus tuh kepada jemaat di Filipi. Artinya apa? Yuk kita minta hikmat, kita minta kebijaksanaan dari Tuhan supaya kita mulai boleh menghargai hidup ini. Seperti di awal saya katakan, tubuh kita cuma satu, hidup kita cuma satu, dan hidup kita cuma satu kali. Baiklah kita menghargai hidup yang satu kali ini yang Tuhan percayakan bagi kita dengan sebaik-baiknya. Untuk melakukan apa yang menjadi perintah
dan kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Menjaga tubuh dan hidup ini adalah salah satu cara bagaimana saudara dan saya menghargai berkat Tuhan bagi kita. Ingat ya, saya pernah mengatakan begini, waktu kita lahir dalam dunia ini, Tuhan gak berikan kita emas, perak, rumah, dan lain sebagainya. Kita telanjang, tapi Dia berikan satu yang sangat berharga, waktu. Karena waktu kita punya kesempatan, karena waktu kita punya banyak cita-cita dan keinginan. Tapi saudara dan saya tidak pernah boleh lupa bahwa waktu itu ada batasnya. Kita bisa membuat waktu yang Tuhan titipkan buat kita itu menjadi dipersingkat ketika kita tidak lagi menghargai keberhargaan yang Tuhan beri di dalam hidup kita. Hidup kita sudah dibeli dan lunas dibayar oleh darah Kristus yang berharga, oleh kematian Kristus di kayu salib. Bukankah itu menjadi satu alasan yang sangat-sangat penting untuk kita bisa tetap menjaga tubuh kita, pikiran, tubuh, kesehatan, bahkan manusia spiritual kita dalam kondisi yang baik. Hormati Tuhan di dalam segala aspek kondisi kehidupan kita, termasuk menjaga hidup kita. Jadilah pengurus yang baik dari bait Allahnya Tuhan. Kesimpulan kita apa? Saya tutup dengan ayat ini ya, 1 Korintus 10 ayat 31. Jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Kita bertanggung jawab atas diri kita sendiri, karena kita adalah anak-anak Tuhan yang berharga di matanya Tuhan, dan kita dipilih Tuhan untuk diselamatkan karena percaya kita, dan Tuhan tetapkan satu rencana yang luar biasa buat hidup saudara dan hidup saya. Yuk kita miliki komitmen untuk memulai hidup sehat, lakukan terus itu menjadi satu kebiasaan dan akhirnya menjadi gaya hidup kita, sehingga dengan kehidupan yang sehat kita memiliki jiwa yang sehat, kita memiliki pikiran yang sehat. Apa itu pikiran yang sehat? Pikiran dan perasaan seperti yang ada di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sehingga kita bisa melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Saya mau berdoa buat Bapak Ibu sekalian. Kita banyak buat salah karena kita manusia yang penuh banyak kekurangan. Mungkin karena keputusan yang salah kita buat, kebiasaan yang salah kita buat, komunitas yang salah yang kita buat. Bapak Ibu ada yang terpapar sakit hari ini. Bukan saja oleh COVID-19, mungkin oleh penyakit-penyakit yang lain. Dan itu merembet kepada hal-hal yang lain. Masalah keuangan, masalah rumah tangga, hubungan, dan lain sebagainya. Dan mungkin ada yang berputus asa. Tetapi kalau Bapak Ibu hari ini menangkap bahwa engkau berharga di mata Tuhan. Sungguh, engkau berharga. Dan tubuhmu bukan milikmu lagi. Tetapi Kristus yang diam di dalamnya. Maukah kita datang kepada Tuhan? Sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus ini, kita mau berdoa kepada Tuhan. Kalau kita salah, maka kita minta pengampunan Tuhan. Kalau kita sakit, kita minta Tuhan menyembuhkan dan memulihkan. Agar hidup kita bisa dipulihkan dan kita boleh jadi berkat buat banyak orang lain. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Mari kita berdoa. Maukah Bapak Ibu Saudara sekalian mengangkat tangan kananmu dan meletakkan tangan kiri di dadamu, dan saya mau berdoa buat Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun kau berada. Kami sadar Bapak bahwa hari ini bahwa kami mengerti dan paham bahwa bukan kami yang pilih Tuhan, tapi Tuhan yang sudah memilih kami. Tuhan memilih kami, menetapkan kami untuk berbuah dan pergi, dan buahnya itu tetap. Tuhan punya rencana yang ajaib, besar dan heran dalam hidup setiap kami. Oleh sebab kami itu berharga di matanya Tuhan. Dan kami bukan milik kami sendiri, tapi Tuhanlah yang memiliki hidup kami. Roh-Mu yang kudus ada di dalam hidup kami. Ampuni kesalahan-kesalahan kami Bapa. Kalau kami tidak menjaga hidup kami, manusia tubuh kami, manusia emosi kami, perasaan kami, bahkan manusia roh kami tidak baik Tuhan. Sehingga kami mengalami sakit, baik secara mental, spiritual maupun juga secara tubuh. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami Tuhan. Dan hari ini Bapa, aku yakin dan percaya Engkau mendengar setiap keluhan, kejadian apapun yang dialami anak-anak-Mu.
Dan aku mau berdoa kepadamu di dalam nama putramu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup, setiap yang sakit. Dan aku akan meletakkan tanganku secara virtual di tempat ini sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Meletakkan tangan di atas orang yang sakit di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Maka yang sakit itu sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami minta kemurahan Tuhan turun buat semua anak-anakmu. Tuhan, lihat semua anak-anakmu baik yang ada di rumah. Baik ada di rumah sakit, ada di kamar gawat darurat. Ataupun dimanapun mereka berada, Tuhan, jamah dalam kasih sayang-Mu yang besar. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, mujizat masih ada. Mujizat masih ada. Oh, terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Berkati dan lindungilah semua anak-anak-Mu. Karena kami berharga di mata Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya Tuhan baik, sama-sama kita berkata, amin. Mari kita siapkan perjamuan kudus kita. Bila Bapak Ibu tidak mendapatkan roti dan anggur seperti yang biasa kita lakukan, tidak masalah. Ambil aja semua yang ada, baik roti, crackers, biskuit, atau makanan apapun. Karena kita percaya dengan iman bahwa ini adalah tubuh anak domba Allah yang dipecahkan buat kita. Yuk, mari kita bangkit berdiri. Kita mengangkat roti ini tinggi-tinggi dan kita dengar akan firman Tuhan. Sebab apa yang kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak, Ibu, Saudara-saudarian yang sangat dikasihi Tuhan dimanapun engkau berada. Bukankah roti yang kita pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari kita siapkan cawan. Bila sudah kita angkat tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bapak, Ibu, Saudara-saudari dimanapun engkau berada. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Mari letakkan cawan atau gelas saudara dan semua kita mengucap syukur dengan kita menaikkan pujian ini. Haleluya. Hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi
Tuhan, saya percaya kita semua diberkati Tuhan, amin. Haleluya. Mari saatnya kita akan memberi persembahan saudara. Mari sama-sama sebelum kita memberi, kita berdoa bersama. Tuhan, kami mengucap syukur buat segala kebaikan, segala berkat Tuhan. Kalau hari ini, sampai hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk memberkati gereja-Mu ya Tuhan. Kami mau memberi dengan sukacita dan biar nama Tuhan dipermuliakan. Berkati setiap jemaat-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus, haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih atas pemeliharaan-Mu bagi bangsa Indonesia selama 76 tahun ini. Tapi Tuhan, Indonesia lagi kacau gara-gara pandemi virus corona ini. Tolong berkati agar Indonesia bisa selalu aman dan baik-baik saja ya Tuhan. Tolong juga berkati Presiden Jokowi dan segala pemerintahannya agar bisa memimpin bangsa Indonesia dengan kebijaksanaan yang hanya dari Kau saja. Dan supaya pandemi ini bisa cepat selesai. Tuhan Yesus, tolong juga berkati agar bangsa kami bisa menjadi berkat bagi bangsa lain sesuai dengan janji-Mu ya Tuhan. Bapa, kami juga mau berdoa untuk gembala kami, Pak Sam dan Pak Niko, agar bisa memimpin gereja ini dengan tubuh yang sehat dan dengan baik juga ya Tuhan. Agar mereka bisa memuliakan nama Engkau ya Tuhan. Tuhan Yesus, ada banyak orang-orang dan keluarga-keluarga yang terkena virus corona. Berikan mereka iman yang percaya kepada Engkau, bahwa Engkau pasti memberi kesembuhan. Dan Tuhan Yesus, tolong berkati agar mereka bisa sembuh ya Tuhan, dan agar bisa kembali sehat seperti dulunya, dan bisa berkumpul bersama keluarga-keluarganya lagi. Tuhan Yesus, tolong juga berkati generasi Yeremia agar bisa menjadi berkat, dan bisa menjadikan seluruh bangsa murid Engkau ya Tuhan. Dan agar nama Engkau bisa semakin dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. 5 arti Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Puji Tuhan, kita sudah diberkati dengan pujian penyembahan dan firman Tuhan yang sungguh luar biasa. Sebelum kita mengakhiri ibadah, mari kita simak informasi berikut ini. GBI Puri Indah rindu untuk tetap terhubung bersama dengan saudara.
Maka itu kami memberikan informasi seputar kegiatan kami yang dapat saudara lihat melalui aplikasi dan Instagram GBI Puri Indah. Memberi adalah bagian dari ibadah kita. Bagi saudara yang ingin berpartisipasi dalam pelayanan GBI Puri Indah Peduli, saudara dapat menabur ke nomor rekening diakonia berikut ini. Bagi saudara yang membutuhkan informasi lebih lanjut, dapat menghubungi nomor yang tertera di layar saudara. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan menyelesaikan ibadah kita pada hari ini. Mari kita bangkit berdiri, kita mengangkat kedua tangan kita, membuka hati dan fokuskan pikiran kita kepada kasih yang telah Tuhan berikan dalam hidup saudara dan saya. Umat pilihan Tuhan, kekasih-kekasihnya Tuhan, terimalah berkat damai dan sejahtera, kasih dan cintanya, pemeliharaan yang tidak pernah berkesudahannya. Dan ketahuilah apa yang tanganmu kerjakan, dia mampu menjadikannya baik. Kemana kakimu melangkah, dia menyertai engkau dan memberikan keberuntungan yang daripadanya. Agar lewat itu nama Tuhan Yesus Kristus diberitakan, kabar baik disampaikan, dan hidupmu jadi berkat buat banyak orang yang berkekurangan. Di dalam keluargamu, Jakarta, Indonesia, bahkan di seluruh muka bumi ini. Mulai dari hari ini sampai selamanya. Dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya, sama-sama kita berkata, amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian, tetap semangat, tetap kuat. Saya percaya Tuhan tidak pernah lalai untuk menepati janji-janjinya. Amin.